Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas. Nah, ketemu lagi kita di pertemuan kedua dengan materi jarak. Nah, sebelum masuk ke materi jarak, nah karena kalian sudah kelas 12 ya, jadi untuk motivasi belajarnya harus lebih meningkat. Nah, kenapa? Matematika itu bukan hanya sebagai syarat mutlak kalian lulus dari sekolah, tapi ada pilihan kalian untuk melanjutkan baik mau kuliah atau mau bekerja. Nah, ketika kalian mau kuliah, tuh ada matematika dasar. Nah, matematika dasarnya itu dibahas di TPS ya. Jadi, untuk matematika wajib kali ini dengan materi geometri, Miss harap kalian bisa memahami, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, tapi kalian paham konsepnya. Oke? Nah, sekarang kita bahas tentang jarak. Nah, jarak itu kalau di kelas 10 namanya nilai mutlak ya. Didefinisikan sebagai nilai mutlak. Nah, kalau di definisi 3, kaitannya adalah ke bangun ruang. Nah, bangun ruang yang akan kita bahas itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah kubus. Nah, ini yang Miss gambarkan. Kubus ABCD EFGH. Kemudian yang kedua adalah balok. Yang ketiga adalah prisma. Nah, nggak usah jauh-jauh, hari ini kita ambil yang sederhana, yaitu kubus. Nah, pembahasan yang pertama adalah unsur-unsur kubus. Yang pertama ada rusuknya. Ya, apalagi titik sudut. Apalagi ada diagonal. Diagonal. Nah, diagonal sendiri terbagi atas 3 macam. Ya, ada 3 jenis diagonal pada kubus. Diagonal pertama namanya diagonal sisi. Ya, diagonal sisi atau diagonal bidang. Kemudian ada diagonal ruang. Dan yang terakhir ada bidang diagonal. Bidang diagonal. Nah, kubus, contoh kubus itu banyak seperti kotak kapur yang pernah kamu lihat itu adalah cuplikan dari bentuk bangun ruang kubus. Nah, sekarang kita lihat pada kubus yang sudah Miss gambarkan. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, titik A dengan titik C adalah 2 buah titik sudut. Miss turunkan gambarnya, jadi seperti ini titiknya. Ya, titik A dan titik C. 2 buah titik sudut kalau kita hubungkan menjadi garis. Ya, jadi garis. Kalau posisi 2 titik sudutnya sejajar, juga jadi garis. Nah, yang akan kita bahas adalah garis yang mempunyai sisi miring. Nah, ini dia. Yang akan kita bahas adalah ruas garis AC. Ya, ruas garis AC. Nah, kalau kita ambil gambarnya, Miss akan hubungkan titik sudut yang ada pada kubus. Nah, ada titik sudut A dengan titik sudut C. Miss hubungkan. Ya, yang warna merah itu Miss hubungkan garisnya, menjadilah sebuah garis. Dan menjadi sebuah garis. Ternyata ketika Miss hubungkan garis ini yang warna merah, membentuk apa kalau dilihat? Iya, kita keluarkan jadi sebuah segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Hasilnya seperti ini ya. Sisi A, B, dan C-nya. Nah, kita keluarkan garis yang sudah Miss hubungkan ini, titik sudut yang sudah dihubungkan, ternyata kalau kita lihat menjadi sebuah segitiga. Ya, ternyata segitiganya kalau dilihat walaupun dia miring, kita lihat segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di B. Nah, siku-siku di B. Berarti di B dikasih tanda siku-siku. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan jarak? Ternyata ketika 2 buah titik sudut dihubungkan, dapatlah kita cari jaraknya. Oke, dapat kita cari jarak.
Nah, konsep jarak seperti apa? Kita lihat. Jika kubus A, B, C, D, E, F, G, H punya rusuk, nah simbolnya R, ya. Dibuat rusuknya itu sebesar A cm. Kenapa A? Boleh diisi angka yang lain. Kita ambil contoh untuk variabel aja ya. Variabel itu huruf ya. Jadi bisa ambil R sama dengan A cm. Berarti semua rusuknya sebesar A cm. Berarti kalau gitu sisi AB berarti A. Ya, sisi AB karena dia ini rusuknya, berarti sisi AB itu A. Lalu bagaimana sisi BC? Sisi BC juga A. Sisi BC-nya juga A. Tadi kita hubungkan dua buah titik sudut menjadilah sebuah garis. Berapakah panjang garis itu? Ternyata panjang garisnya menjadi sisi miring. Ya, panjang garisnya menjadi sisi miring. Bagaimana mencari sisi miring? Kita kaitkan ke teorema Pythagoras. Ya, teorema Pythagoras mengatakan teorema Pythagoras. Masih ingat ya? Iya, apa katanya? Sisi miring kuadrat atau C kuadrat sama dengan sisi mendatar dikuadratkan tambah sisi tegak dikuadratkan atau dilambangkan jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, C kuadrat kita ambil sebagai si A, AC kuadrat sama dengan siapa si A? Sisi A, sisi AB. Berarti panjangnya A kuadrat. Berapa si B? Sisi BC. Berarti A kuadrat. Nah, dapatlah AC kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat. Samakah sukunya kalau dilihat dari suku-suku sejenis aljabar? Ternyata AC kuadrat itu punya suku sejenis ya. Sukunya atau variabelnya A kuadrat. Koefisiennya berapa, Miss? Koefisiennya 1. Cuman tidak ditulis 1. Jadi 2A kuadrat. Berapa panjang AC? AC sama dengan, kalau AC kuadrat, berarti kalau kita keluarkan AC sama dengan akar ya. Setiap ada kuadrat, kita hilangkan kuadratnya, ubah ke bentuk akar. Berarti tinggal 2A kuadrat di dalam. Lalu bagaimana mengeluarkan 2A kuadrat? Cari dengan cara AC sama dengan akar A2 kuadrat. Yang mana bisa dikeluarkan? A kuadrat. Akar dari A kuadrat nilainya A. Akar 2 tidak bisa dikeluarkan karena bukan bilangan kuadrat. Berarti dia tetap dalam tanda akar. Berarti hasilnya A akar 2 cm. Dapat ya? Jadi panjang AC itu hasilnya adalah A akar 2 cm. Atau Miss ulangi supaya lebih jelas. AC dapat dari mana tuh AC-nya? AC sama dengan akar 2 ya, akar 2 dikali akar A kuadrat. Bentuk ini dijadikan satu tanda, tapi bisa kita pisah. Jadi akar 2 dikali akar A kuadrat. Akar 2 bukan bilangan kuadrat, berarti tetap dalam tanda akar. Hasilnya akar 2. Sekarang A kuadrat, bilangan kuadrat diakarkan, hilang kuadratnya, tinggal si A. Konsepnya itu ya, kalau bilangan kuadrat kemudian ada akarnya, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi hasilnya akar 2 kali A, atau A akar 2 cm. Iya, dapatlah hasilnya panjang AC itu A akar 2 cm. Iya, kalau dua buah titik dihubungkan menjadi sebuah garis. Nilainya tadi A akar 2 cm. Nah, sampai di sini sudah jelas. Nah, kita lanjut satu lagi. Nah, sekarang Miss gambarkan sebuah kubus.
Ya, sebuah kubus kita ganti namanya PQ. PQRS TUVW. Oke. Kalau yang tadi ABCDFGH, sekarang kubus kedua, yang pertama ya. Kubus yang kedua namanya PQRSTUV. Sekarang kita lihat, kalau tadi namanya jarak antara titik ke titik. Sekarang kita lihat jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis.